Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya lagi memperbaiki sebuah kulkas Polytron satu pintu, lampunya nyala tapi tidak dingin. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini kulkas Polytron satu pintu. Jadi tutorial kali ini bagaimana cara memperbaiki sebuah kulkas Polytron satu pintu tidak dingin tapi lampunya menyala dan kemudian di bagian mesin kompresor di sini panas ya. Oke, di sini saya coba lihat di bagian freezer di sini kita lihat dulu ya. Nah, di sini saya menemukan termostat ataupun pengaturan suhu sampai di ke atasin teman-teman ya. Seharusnya nggak seperti ini. Ini salah teman-teman ya. Oke, sekarang saya coba lepas dulu. Ini kita kembalikan dulu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kulkas tidak dingin itu nggak ada hubungannya dengan termostat ya. Nah, di sini saya kembalikan lagi ke posisi awal teman-teman ya, karena di sini udah ada tempatnya teman-teman ya, udah ada tempatnya. Nah, kalian bisa taruh seperti ini, biasanya ada kotak putih itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk di bagian freezer hanya berair saja teman-teman ya, tapi kalau memang dipegang ya dingin, cuman nggak bisa beku nanti teman-teman untuk kulkasnya. Oke, sekarang kita coba cek di bagian mesin kompresor ya. Nah, untuk mesin kompresor di sini hidup ya ataupun panas mesin kompresornya. Tapi kulkasnya tetap tidak bisa dingin ya ataupun tidak bisa beku. Oke teman-teman semuanya, di sini karena mesin kompresor sudah nyala ya, jadi kalian nggak perlu yang namanya ganti overload ataupun ganti relay, karena ini nggak ada hubungannya teman-teman ya, karena mesin kompresor ini sudah jalan. Kecuali mesin kompresor ini itu mengalami mati ataupun nggak hidup sama sekali, baru kalian ganti overload ataupun juga relaynya. Nah, karena di sini kulkasnya nggak dingin, kemudian kompresornya udah hidup, jadi ya, kalian nggak perlu yang namanya ganti overload teman-teman ya. Nah, solusinya seperti apa? Di sini kita akan coba memperbaiki dan saya akan coba matikan dulu untuk kulkasnya. Kalian bisa simak di sini teman-teman ya. Jadi kulkas kalau nggak dingin, kompresor nyala, ini besar kemungkinan ada kebocoran ataupun oli kompresor naik. Nah, ini solusinya harus kalian flashing. Setelah flashing kalian baru isi freonnya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan trik teman-teman ya. Jadi saya akan coba memberikan trik bagaimana sih cara mengetahui apakah ada kebocoran atau tidak di bagian evaporator ataupun di bagian freezernya. Nah, di sini kan ada filter teman-teman ya. Filter ini pasti ada pipa pemakuman teman-teman ya. Nah, yang saya pegang ini pipa pemakuman. Ini kalian bisa potong ya. Nanti kalau misalkan udah potong, kalian bisa vakum apakah ada udara yang keluar atau tidak. Nanti saya akan coba praktekkan teman-teman ya. Oke, kemudian setelah misalkan udah nggak ada, selanjutnya kalian bisa press di bagian kondensor teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecek juga di bagian kondensor, kalian bisa potong ya di jalur kondensor sini. Kemudian di bagian filter kalian juga potong. Kemudian kasih tekanan 300 psi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di sini kita akan coba melakukan pemotongan di bagian filter teman-teman ya. Jadi di bagian ujung filter ini. Nah, tujuannya seperti ini, itu kalian bisa ngecek apakah ada kebocoran di bagian evaporator ataupun di bagian freezernya. Makanya di sini saya kasih trik teman-teman ya. Oke, kita kasih yang namanya pipa kapiler nanti teman-teman ya. Nah, ini udah berlubang. Nah, ini kita beri kapiler secukupnya aja, nggak terlalu panjang banget ya. Oke, seperti ini. Nah, kita masukkan. Jadi kalian nggak perlu ngepres nanti di bagian evaporator. Oke, di sini kita las. Oke, di sini sudah selesai ya, kita las. Kemudian kita nyalakan. Nah, di sini sudah nyala teman-teman ya.
Nah, di sini kalian jangan buru-buru potong ya di bagian jalur hisap ya, kemudian di bagian pipa pengisian ini jangan buru-buru kalian potong. Nah, di sini kita biarkan aja sama seperti pemakuman teman-teman ya. Nah, kemudian setelah udara habis, kalian bisa cek menggunakan air ataupun menggunakan metil. Nah, ini kan masih ada udara yang keluar teman-teman ya. Nah, biasanya kalau misalkan masih banyak udara susah untuk pemakuman, itu biasanya karena oli ataupun karena kebocoran. Nah, di sini ada tanda-tanda teman-teman ya. Kalau misalkan masih pemakuman berhenti, kemudian lanjut lagi, itu artinya ada oli teman-teman ya. Olinya sangat banyak. Akan tetapi jika udara keluar terus, itu berarti besar kemungkinan ada kebocoran teman-teman ya, karena nggak bisa makum. Oke, sekarang kita bisa lihat dulu di bagian freezer di sini. Nah, di sini kan apa ya, ada suara gemericik-gemericik ya karena oli. Kemudian di sini ada semacam kayak tanda kropos ataupun catnya ngelupas. Itu kalian bisa gosok, kemudian kalian bisa tambal teman-teman ya. Tapi jangan kalau misalkan indikasinya banyak, mendingan kalian press. Jadi seperti itu solusinya. Oke, di sini nanti saya akan coba coba lem menggunakan lem hijau teman-teman ya. Biar nanti kita nggak sanksi teman-teman ya. Biar nggak kepikiran apakah bocor atau tidak teman-teman ya. Jadi kita nanti lem hijau aja. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba lagi teman-teman ya. Kita akan coba lagi. Nah, di sini masih ada, tapi di sini masih ada jeda berhentinya teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba flashing terlebih dahulu dengan memasang sama pipa kapiler. Nanti kalau misalkan kita menggunakan pipa kapiler yang di atas ya, yang pertama kita pasang itu percuma nanti teman-teman ya. Percuma nanti kita masukkan metil akan terisap oleh filter ini. Tapi kalau kita pasang di bagian jalur sini itu langsung masuk ke bagian pipa kapiler teman-teman ya. Oke, sekarang di sini saya akan coba flashing dulu. Jadi di sini saya menggunakan metil ya. Nah, menggunakan metil saya rasa di sini sudah cukup ya. Setengah botol udah cukup teman-teman ya. Oke, di sini sudah mati untuk kulkasnya. Kemudian posisikan filter ke bawah teman-teman ya. Jangan sampai miring. Nah, kalau misalkan ke bawah seperti ini tuh langsung masuk ke bagian pipa kapiler ya. Jadi masuk seret, langsung masuk ke atas teman-teman ya. Oke, sekarang udah habis, kita tambahkan lagi. Nah, kita tambahkan lagi. Ini nanti kita habiskan juga ya. Oke, jadi kemarin ada yang bertanya kenapa susah keluarnya untuk metil ini teman-teman ya. Jadi metil ini kalau udah masuk ke bagian evaporator itu udah tercampur oleh oleh oli teman-teman ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan nggak keluar, pasti keluar teman-teman. Oke, saya rasa di sini udah cukup. Jadi 2 botol tutup filter. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di sini kita buntu teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini kalian nggak perlu dilas, cuman diginiin aja. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan dan nanti kita akan coba potong di bagian jalur yang menuju ke evaporator teman-teman ya. Nah, di sini saya coba potong terlebih dahulu. Jadi pipa, nah ini pipa yang menuju ke evaporator ataupun yang menuju ke freezer ya. Nah, ini kita potong. Nanti setelah kita potong baru nanti kita hidupkan untuk mesin kompresornya. Jadi cara flashing di bagian evaporator tuh seperti ini. Oke. Oke, jadi di sini selanjutnya kita akan coba nyalakan teman-teman ya. Jadi kita nyalakan, kita lakukan pemelasingan di bagian evaporator teman-teman. Oke, di sini saya coba nyalakan dulu untuk kulkasnya.
Ini sudah nyala, kemudian kita bisa buka tutup ya di bagian pipa yang udah kita potong tadi. Oke, di sini udah hampir mau keluar teman-teman ya. Nah, ini udah mau keluar ya untuk olinya. Ini nanti akan keluar dengan sendirinya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, kita buka tutup terus. Ini hampir sudah mau keluar ya. Nah, ini ya, udah keluar. Nah, ini ya, nanti ini kalau misalkan kita tekan lagi, ini bakalan keluar semuanya teman-teman. Nah, ini netes semuanya teman-teman ya. Nah, jadi ada kemarin yang bertanya ketika kita flashing menggunakan metil, itu masih ada sisa metil ataupun masih ada sisa kurang bersih. Nah, jadi begini untuk penggunaan metil teman-teman ya. Jadi kalian gunakan metil tuh secukupnya aja, setengah aja. Kemudian kalau misalkan susah untuk keluar oli di bagian evaporator, tinggal kalian balik aja. Tinggal kalian lepas di bagian evaporator, kalian balik-balik ya untuk di bagian evaporatornya. Kemudian sambil kalian buka tutup di bagian pipa ya. Jadi ini udah cukup manjur banget ya untuk menggunakan metil ini teman-teman ya. Oke, karena di sini untuk pemelasingan udah selesai ya. Nah, ini saya akan coba tunjukkan. Di sini saya akan coba shock dan saya akan coba pasang kembali. Dan saya akan coba las kembali teman-teman ya, dan akan melakukan pemakuman ulang apakah masih ada udara yang keluar dari pipa kapiler atau udah tidak ada lagi teman-teman ya. Nah, kalau misalkan tadi kan keluar enggak. Nah, setelah kita flashing kita lihat nanti teman-teman ya bagaimana untuk pemelasingan. Oke, di sini sudah selesai kita las teman-teman ya, dan kita akan coba lakukan pemakuman. Nah, di sini kita potong, usahakan nggak buntu teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba nyalakan. Ini sudah nyala. Nah, selanjutnya di sini kita tunggu dulu sampai benar-benar udara yang keluar dari pipa kapiler ini benar-benar habis teman-teman ya. Dan nanti kita akan coba cek. Oke, kita akan coba cek. Di sini nggak perlu lama-lama. Nah, kalian bisa lihat ya, udah nggak ada gelembung sama sekali ataupun udara itu udah habis ya. Karena tadi ya besar kemungkinan terlalu banyak oli yang ngendap di bagian evaporator sehingga tersendat-sendat nanti teman-teman ya saat pemakuman. Oke, karena di sini untuk pemelasingan di bagian evaporator sudah selesai ya. Berarti di sini saya akan mengganti yang namanya kondensor karena udah umur dari kulkas Polytron satu pintu ini udah lebih dari 7 tahun ya. Sudah pernah saya bilang kalau udah 5 tahun mending kalian ganti aja karena untuk kulkas Polytron ini rawan di bagian kondensor. Nah, memang nggak semuanya seperti itu teman-teman dah, tapi ya rata-rata seperti itu teman-teman ya. Nah, biasanya kalau misalkan nggak diganti kondensor tuh bisa bertahan sampai 5 bulan bisa bertahan, nanti freon akan habis kembali teman-teman ya. Oke, di sini saya coba pasang. Kemudian setelah kita pasang, di sini kita potong di bagian jalur yang menuju kondensor ke bodi kulkas. Nah, kita potong seperti ini. Nah, kemudian ini udah saya pasang untuk kondensor ya. Jadi kondensor ini ada ukuran 8 dan juga ukuran 10 tergantung tipenya ya. Karena tipe 18 di sini saya menggunakan yang 8. Oke, jalurnya dari bawah kalau misalkan saya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan coba shock dan saya akan coba las untuk di bagian kondensor eksternalnya. Nah, seperti ini.
di sini pengelasan sudah selesai, kalian bisa lihat hasilnya teman-teman ya. Nah, di sini kalau menggunakan fluk lebih bagus dan lebih nempel teman-teman ya. Nah, ini saya rasa udah cukup lumayan lah teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini setelah kita pemasangan di bagian kondensor, selanjutnya kita pasang filter. Nah, di bagian filter di sini kita potong teman-teman ya. Jadi filternya kita ganti dengan filter yang baru. Jadi ini saya akan coba potong dulu di bagian pipa kapiler. Kita potong aja seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian filter ini kita juga potong. Oke, selesai kita potong. Oke, kita rapikan dulu teman-teman ya. Oke, setelah itu kita di bagian pipa kapiler ya, di bagian pipa kapiler kita bersihkan ya, kita gosok-gosok. Nah, seperti ini. Supaya nanti saat pengelasan tuh lebih nempel teman-teman ya, nggak ada bekas oli ataupun bekas apa gitu ya. Oke, sekarang kita coba potong lagi supaya pipa kapiler berlubang teman-teman ya. Oke, usahakan tangan kita bersih teman-teman ya, karena takutnya ada kotoran masuk ke bagian lubang pipa kapiler. Nah, ini bisa menyebabkan kebuntuan nanti teman-teman. Oke, jadi di sini udah selesai ya. Nah, ini lubangnya teman-teman ya. Coba kalian lihat. Nah, itu lubangnya sangat kecil teman-teman ya. Tuh. Nah, sudah berlubang. Oke, sekarang kita ambil yang namanya filter yang baru teman-teman ya. Filter baru kita ganti. Dan untuk pemasangan setengah aja teman-teman ya. Jangan terlalu tinggi. Oke, kita masukkan seperti ini. Oke, saya rasa di sini kalian udah paham teman-teman ya. Untuk pemasangan pipa kapiler ya. Kemudian saat pengelasan jangan terlalu lama ya. Oke, di sini saya akan coba pasang terlebih dahulu untuk filternya ya.
sini sudah selesai untuk pengelasan ataupun pemasangan filter ya. Oke, selanjutnya di sini setelah kita selesai pemasangan, baru kita selanjutnya ke pengisian freon ya teman-teman ya. Jadi ini pipa pengisian freon, kita potong aja. Nah, di sini saya menggunakan pipa kapiler teman-teman ya, pipa kapiler untuk pengisian freon. Jadi bebas kalian menggunakan pentil pengisian boleh, menggunakan pipa kapiler juga boleh ya, nggak ada masalah di sini teman-teman ya. Oke, di sini kita amplas dulu. Oke, jadi begini kita akan coba las teman-teman ya. Kita las dulu, baru nanti setelah las baru lanjut ke pemakuman teman-teman ya, dan pengisian freonnya teman-teman. Di sini sudah selesai semua pemasangan, udah di flashing, kemudian udah diganti kondensor, filter udah diganti. Kemudian di sini kita akan coba nyalakan teman-teman ya. Kita nyalakan dan kita melakukan pemakuman ya. Jadi di bagian pipa kapiler, di bagian filter ini sampai udaranya habis teman-teman ya. Sama seperti biasa. Oke, di sini kita tunggu dulu karena ini masih panas ya, jadi kita perlu tunggu dulu supaya dingin teman-teman ya. Oke, jadi di sini karena udah disediakan kopi, jadi kita minum dulu. Ini masih panas teman-teman ya. Oke, kita minum kopi dulu biar nggak pusing-pusing ya. Ini kita lihat rokoknya, ini tinggal berapa? Tinggal 2. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Oke, di sini proses pemakuman sudah berjalan teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat di bagian jarum manifold. Di sini udah mentok di 76 minus. Oke, selanjutnya di sini kita tunggu sampai benar-benar udara itu habis ya di bagian pipa kapiler ya. Baru nanti setelah habis, baru nanti kalian bisa isi freon ya. Dan untuk pengisian freon itu udah saya buatkan video tutorialnya, rata-rata tekanan di 15-14 PSI. Nah, jadi udah dingin banget kalau misalkan udah kita isi di 14 sampai 15 PSI. Jadi nggak perlu kita isi sampai 20 PSI ya teman-teman ya. Intinya kalau udah bersih ya udah, itu udah cukup teman-teman ya. Oke, di sini saya rasa udah selesai untuk pemakuman, tinggal kita tang aja teman-teman ya, kita buntu. Nah, di sini udah saya isi, kita biarkan aja dulu sampai 70 PSI teman-teman ya. Oke, di sini saya coba langsung nyalakan saja untuk kulkasnya ya, karena udah mentok. Nah, di sini udah berjalan di berapa ini? Di
13 psi. Kemudian di bagian filter di sini sudah panas, kemudian di bagian kondensor juga panas ya. Kita bisa lihat di sini teman-teman ya, di bagian freezer ataupun di bagian evaporatornya. Di sini saya rasa udah ada pengembunan bunga es ya. Oke, saya coba nyalakan flashnya terlebih dahulu. Oke, udah nyala. Nah, ini teman-teman ya, ini udah ada bunga es red ke bawah, ini udah sampai ke bawah. Nah, ini udah ada keluar bunga es teman-teman ya. Tinggal baliknya, tinggal selanjutnya teman-teman ya. Tuh udah saya lem juga ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk penanganan ataupun solusi kulkas tidak dingin tapi lampunya menyala, mesin kompresor panas ya. Kalian bisa lakukan cara seperti di video ini ya. Banyak jadi banyak penyebab kulkas yang tidak dingin, lampunya menyala tapi tidak dingin, kemudian kulkas tidak dingin, lampunya menyala, kemudian kompresor panas ataupun macet, semuanya sudah ada di video saya teman-teman. Kalian bisa tinggal cari aja di video saya, itu banyak, komplit banget teman-teman ya. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah ilmu ke teman-teman semua. Ya, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.